Aku maunya masuk di candi terbesar yang ada di ibu kota lama Indonesia. Ayo kita lihat dalamnya apaan. Iya, by the way, kamu tahu nggak kalau Jogja ternyata pernah jadi ibu kota Indo tahun 1946? Kayak di tahun segitu aja, aku masih belum direncanain Tuhan deh kelihatannya. Makanya hari ini aku pengen tahu, memang ibu kota lama Indonesia ini sebagus apa sih? Kamu pernah nggak lihat orang naik kuda yang lagi lari di tengah-tengah jalan raya sama motor sama mobil? Kalau nggak pernah bagus, berarti kamu nggak segila kayak aku. Atau aku malah menemukan sesuatu yang nggak semestinya. Ini beneran tolak angin nggak? Iya, dari tolak angin. Jadi malamnya aku langsung packing. Ya sebenarnya jam 1 paginya sih. Jadi literally 8 jam sebelum berangkat. Iya guys, jangan jadiin aku sebagai contoh. Soalnya pikirku, dari kecil kan aku seringnya denger mama papaku ngomong, ayo kok kapan-kapan ke Jogja yuk. Enak loh, deket. Tapi selalu cuman wacana. Makanya pikirku Yogya ini paling ya 1 jam mentok-mentok 2 jam dari Surabaya nggak sih? Iya guys, makanya aku sampai tidur, makan pagi soto, tidur, kencing, tidur, ngomong-ngomong, tidur, dan akhirnya kita sampai jam 12 siang masih di jalan tol kena macet. Aku baru bangun tidur siang, lama banget, tapi ternyata masih 2 jam lagi guys, gila. Untung aku nggak yang nyetir. Ya untungnya sih 2 jam terakhir ini nggak separah yang pertama. Juga aku mulai kelihatan palang-palang ke Jogja ini kan. Makanya aku ini udah seneng banget. Soalnya bayangin aja 4 jam di jalan cuman lihat gunung-gunung dan makan soto pagi. Apa yang terjadi ke perutmu? Meraung-raung kayak roar banget gitu kan. Makanya aku mikir, wih akhirnya perutku dikasih makan rek. Kita udah masuk ibu kota lama Indonesia. Ini kita mungkin belum terlalu masuk aja nggak sih? Desa-desa gini kan. Dan pas aku cek di map juga udah bener kok. Tapi kok masih hijau-hijau semua di sekitar kita. Makanya aku mulai panik kan. Kayak ini kita beneran cuman makan sayuran pakai lauk serangga kah? Sampai tiba-tiba kita ketemu satu warung ini. Tengkleng gajah. Literally di tengah-tengah sawah. Dan bapakku bilang, wih sini aja ya. Beneran gak ada pilihan lain soalnya. Terkenal lagi. Tengkleng gajah ini. Masa terkenal lagi? Cekan Google. Makan gajah. Nah, aku sebenarnya udah lumayan skeptis kan. Kayak ini namanya aja udah sus banget. Tengkleng gajah itu apaan woi? Kayak ini beneran makan daging gajah kah? Bukannya ilegal ya? Makan gajah. Nggak bisa lek gajah dimakan. Loh. Tapi ya karena ini satu-satunya makanan yang aku bisa lihat dari mataku selain sawah-sawah semua. Mau diajak kemana ini sama keluargaku ya? Tengah-tengah desa, tengah-tengah sawah-sawah gini. Oh guys. Lumayan keren ini ya. Nomor 1 di dunia bro. Kita Cuman beli 2 aja. Boleh refill. oh boleh gitu. Aku terpaksa coba. Jujur ini aku nggak tahu tempat makan apa. Namanya aja gajah, guys gajah. Bukan gajah, tapi ini nggak mungkin lah ya gajah ini apaan weh? Tapi ini aku ngelihatnya sedikit sambil burem-burem dikit. Aku literally kayak seminggu yang lalu baru lasik. Ini sangat tidak direkomenin guys. Lasik langsung pergi-pergi kayak ini. Apalagi keluar kota. Kita coba. Aduh panas, panas. Benar panas gila, enggak ya? Kambing ini adalah gulai kambing ini boy. Gulai kambing ada umumnya sih. Iya guys, pertanda yang jujur kurang baik. Satenya pun ternyata udah kayak keras-keras gimana gitu. Iya ya. Oh ini apa nih, kambing lagi weh. Ini tempat makan gajah, kan makannya kambing semua. Keras-keras tapi ya namanya orang lapar, apapun yang ketemu di malet boy. Gila. Apapun yang aku ketemu di desa ini jadi enak guys. Makan apapun aku bersyukur bener. Makanya aku mikir, ya udahlah aku juga nggak bisa berharap banget, namanya juga makanan di tengah sawah gitu kan. Mana mungkin mereka tiba-tiba ada secret menu berupa iga yang gedenya lebih gede dari ego mantanku. Guys, katanya orangnya ini iga gajah. Ah nggak tahu ini iga apa weh, nggak mungkin gajah sih, tapi ini gede banget weh. Tuh berat panas. Panas. Gede tapi enak nggak ya? Percuma kalau gede, tapi nggak bisa digunakan dengan baik. Percuma. Jadi size doesn't matter. Ya rasanya not bad lah ya. Kayak iga sapi kelihatannya ini. Iga sapi pada umumnya sih, cuman ya gede aja. Ya bilang aja aku masih milih 400.000 gula ya. Cuman kelihatannya ini yang paling spesial ya. Tiba-tiba tadi mamaku order lagi minuman, soalnya kita kehausan atau gimana. Oh man. Iya. Oh damn brother. Itu cara makan kelapa paling enak. Kayak orang gila tapi mantap. Ini kelapanya beneran atau enggak ya? Kadang-kadang itu banyak kelapa-kelapa fake gitu loh guys soalnya. Kita coba kalau ini kelapa fake atau real. Iya.
Oh gila, kamu tahu mata burem minum kelapa seseger ini ya? Wah gila, mataku jadi bisa kayak, ya masih burem sih, tapi kayak sebenarnya nggak kayak apa-apa sih kayak buremnya. Wow, makanan pertama masuk Yogyakarta, aku makan daging gajah, tanda kutip. Ini lumayan sedikit tuh nih, bakalan seru kelihatannya. Cuman yang lebih aneh lagi, ini jalanan udah mau masuk tengah kota, tapi kok jalanannya masih kayak tradisional banget woy. Jalan besar kayak, tapi memang kayak desa gini ya? Ini antara aku yang terlalu anak kota, atau memang ibu kota lama Indo ini ada sesuatu yang belum aku ketahui kah? Makanya aku ini sampai kayak, ini nanti hotel yang kita tinggalin gimana woi bentukannya? Masa kita tinggal di gubuk-gubuk pedesaan gitu? Oh my gosh. Oh my freaking hell man. Jujur aku gak nyangka hotelnya bakalan kayak gini sih guys. Luar itu kayak tradisional banget, dalam tiba-tiba kayak modern banget. Ya, not complaining. Oke pasti. Sorry guys, jiwa anak kotaku yang terlalu panik dulu. Dan bagus sih bagus ya dari luarnya. Tapi setelah aku selidiki lebih dalam, kok ini makanannya aneh-aneh. STMJ popsicle, kopi ginseng popsicle, durian popsicle. What is this man? Tolak. What? Tolak angin popsicle. Ini kelihatannya kita perlu selidiki lagi nanti sih. Guys, meskipun ini hotelnya aneh banget, tempatnya juga aneh banget, di depannya tradisional, dalamnya modern. Tapi satu hal, aku baru tahu kalau ini ternyata hotel bintang 5. Mamaku nggak ada bilang apa-apa, malah ngomongnya hotel bintang 7. Bintang 7 obat sakit kepala. What? Random banget. Dan kamu tahu nggak ya, kalau kamu udah di mobil 5 jam, meskipun cuma duduk doang, bokongmu sampai ngomongnya apa, bengkak, itu capek weh, mata itu jadi capek. Dan ini aku cuma tiduran sama memeku di sofa, langsung mataku langsung bikin tidur weh. Ini cuma mamaku udah kayak mau tidur. Tapi masalahnya sekarang ini udah kayak jam 4 dan di sini aku dapat informasi dari orang dalam. Itu ada satu tempat yang harusnya kita nggak boleh malam-malam ke sana kalau mau bagus. Soalnya ini tempatnya legendaris banget di ibu kota lama Indonesia, alias Yogyakarta. Oke, aku akuin aku nggak kuat jadi tiduran dulu soalnya ranjangnya semagnetik itu. Ayo wes bangun no. Tapi pas kita ke tempatnya, aku ini mulai sadar sesuatu yang lumayan menakutkan. Oh snap man, tiada hari tanpa macet guys di Indo. Iya guys, literally macet di mana-mana. Makanya aku sampai terpaksa keluar dari mobil di tengah-tengah jalan. Kita harus turun sini guys kalau mau pergi, supaya papaku bisa cari parkir kan. Thank you papaku yang udah rela jadi supir di perjalanan ini. Oke guys, kalau kamu belum sadar, ini namanya Jalan Malioboro. Gila, ini jalannya kayak panjang banget, isinya makanan semua. Cuma ya jujur, aku kan sedikit capek ya. Terus itu ngantuk, dan aku tiba-tiba kelihatan kayak beberapa saudaraku di belakang ini, itu basically kuda. Nah, aku pengen tahu nih kayak memang bisa dinaikin atau apa ya? Aneh banget woy. Coba. Bentar. Kita seberang dulu. Langsung kan, ini no cutting ya kalau di sini. Misi. Permisi. Ayo. Kamu video nami. Sini Mi. Nih guys, Mimi gue yang videoin. Misi mas, ini berapaan mas? Rute yang jauh, yang rute pendek ada 2 rute. Oh, ada 2 rute? Yang jauh 200, yang agak sedang pendek 150, nanti turun sini lagi. Oh, turun sini lagi? Itu boleh berhenti atau gimana? Ya, nanti nek mau berhenti, foto sebentar bisa. Oh, gitu. 200.000 berapa orang mas? Ini 5 orang bisa, 4 orang bisa. Oh, 5 orang bisa ini? Bisa. Oke. Bentar ya mas, kita pikirin dulu deh mas ya. Long story short, aku pura-pura jual mahal ke bapaknya supaya nggak kelihatan males aja. Padahal ya aku juga akhirnya beli jasa naik kudanya. Aku maunya naik kuda di kota yang katanya ibu kota lama Indonesia sebelum Jakarta guys. Jadi, nah pikirku naik kuda ya paling untuk seneng-senengan gitu gak sih? Jadi aku naik dulu sama seluruh keluargaku ke atas. Ini nanti jadinya gimana? Iya, aku juga bingung kok bisa kudanya kuat ngangkat orang seberat aku. Dan pas kaki kita semua udah di atas, tiba-tiba kudanya nggak jalan ke trotoar, malah ke jalan raya sama mobil-mobil. Sampai aku ini kaget kan, kayak wih mas, ini kudanya nggak salah jalan kah? Kamu pernah nggak lihat orang naik kuda yang lagi lari di tengah-tengah jalan raya sama motor sama mobil? Kalau nggak pernah bagus, berarti kamu nggak segila kayak aku. Ketabrak mobil loh mas nanti. Masnya jawab, loh memang ya kayak gini kok. Tenang, saya pekuda handal kok. Jadi aku literally berkuda sambil membau asap-asap mobil. Bau kuda, campur bau mobil, campur bau Yogyakarta. Suatu kombinasi yang nggak akan bisa didapat di mana-mana. Ditiriain sama Basti gila ini. Halo, siapa namanya? Mantap guys. Ayo naik kuda sama aku. Ketemu Basti di sini gak masuk akal. Udah subscribe gak? Loh,
Sakit hati aku. 2 kali, by the way. Mantap. Dan nanya-nanya sama delmannya kan. Masnya umur berapa? 86. Hah? Kelahiran 86. Oh, kelahiran 86. Aku pikir umur 86, Mas. Berarti ini udah kayak 100 tahun gitu ada Malioboro. Tidak ada. Ini jalanan lebih tua dari umur akong sama aku, guys ya. Aku umur berapa? 81. Cuman aku gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kudanya ini kelotak-kelotakannya jadi cepet banget. Keren juga, guys. Bahkan sampai pantatku goyang semua. Ini memang anunya keras gitu ya, plak gitu ya. Memang ada besinya. Oh, ada besinya. Untuk apa? Oh, supaya nggak luka atau apa gitu. Dan masnya ngomong, ayo go, siap-siap aku ajak ke tempat yang enak ya. Ya, aku sih selalu mau aja ya kalau ada kata-kata enak. Bisa ke kanan gitu ya? Oh, lewat sini. Ini kok bisa ngikutin gini, Mas? Kudanya, Mas. Norot banget kudanya, Mas. Cuman pikirku enak itu makanan-makanan tradisional Jogja atau cewek-cewek cantik Jogja. Maksudku intinya yang sama sekali aku gak nyangka itu tiba-tiba dia berhentiin kita di satu tempat ini yang pas aku lihat. Aku jadi kayak wah tuh deh, jujur aku sebenarnya gak terlalu suka bakpia. Di sini katanya kita mau dianterin ke area namanya bakpia. Kok area sih? Makanan namanya bakpia pate. Katanya itu harus beli banget. Makanya aku bingung banget ini tiba-tiba banget sama bapaknya. Jadi ya kita lihat aja. Tapi namanya aku udah sampai dianterin sini ya, tetap aku hargain kan ya bapaknya. Oke, kita beli dulu ya, Mas. Wih, langsung aja ya nih ya. Jadi aku masuk aja dan tiba-tiba ada mbak ini kasih tester dan aku coba. Cappuccino kan? Ginti. Kok ginti? Kacang hijau. Sebenarnya not bad. Tapi aku kan belum percaya itu. Sampai aku gak sengaja ngeliat ini. Ginti. Iya guys, aku aja juga baru tahu ada bakpia maca. Ya sebenarnya green tea sih, tapi cukup deket lah ya. Wow, ternyata Jogja maju juga ya. Ini impromptu banget, tiba-tiba kelihatan green tea kayak istilah, wih mirip-mirip maca lah ya. Jadi kalau kamu nggak percaya, aku literally sambil berkuda dan dingeng-ngengin motor makan bakpia. Bahaya juga ini. Ini guys, beneran kamu nggak akan bisa dapet di channel lain pun kecuali di channel sebelahnya tadi. Makanya jangan lupa subscribe. Makan maca sambil berkuda. Ini pernah nyoba, Mas? Yang maca, rasa maca pernah? Pernah semua ya. Oh, pernah semua? Enak semua. Beneran, Mas? Iya. Maca depan sama saya. Ya, guys, maca. Oke, aku pikir ini pianya pasti rasanya kimia-kimia banget kan ya, macam-macam kimia, tapi kan namanya green tea kan, tapi not bad banget loh. Iya guys, saking kagetnya aku sama rasanya, sampai otakku kelihatannya konslet ya. Maca-maca apa yang nggak enak, Mas? Bukan maca ini ya, ini maca enak nih, Mas. Makanan yang nggak laku dijual kembali itu nggak enak. Bisa, Mas. Iya. Tapi maca yang nggak enak itu nih, Mas. By the way, tiba-tiba videoku mati. Literally di saat aku mau ngejokes. Mungkin saking garingnya jokesku. Soalnya aku ngomong ke masnya, Mas, maca-maca apa yang nggak enak? Masnya jawab, apa kok? Macalah sama istri. Dan literally, mas-masnya diem. Nggak nanggepin. Bahkan nggak ada satupun suara atau senyuman yang keluar. Yang ada, malah motor kecelakaan setelah aku ngejokes ini. Oh, motor itu kuat, motor itu. Ya kelihatannya aku perlu nikah cepet sih guys, jiwa-jiwa bapakku udah mulai keluar. Makanya aku cepet-cepet turun, kasih bapaknya maca supaya dia lupa masa lalunya sama aku dan cepet-cepet pergi. Ya pastinya bayar dulu loh ya. Bakpia green tea, Mas. Ya, coba. Review dari orang Yogyakarta, guys. Baik nggak banget. Justru ini karena aku makan bakpia maca tok. Dan ternyata tadi itu cuma naik-naik delman. Akhirnya nggak pernah jalan-jalan ke Malioboronya langsung kan ya. Jadi kelihatannya aku mau nyari kayak makanan yang nggak tahu mungkin ruami atau apa, kayak dikasih rekomen gitu. Pokoknya makan di sana nggak tahu dapat enak atau nggak gitu kan ya. Cuman meskipun kelihatannya bakalan gampang banget nyari makan di sini, setelah aku jalan-jalan 10 menit aja, aku langsung sadar sesuatu. Ini kok tempatnya cuman banyak toko-toko baju, anak-anak mainan. Memang aneh-aneh. Dan makanan pun itu literally semua bakpia ya, atau yang bukan khas Jogja boy. Kayak aku ini munek dan trauma kena jokes bakpia aku, tapi kamu suguhin aku bakpia lagi Jogja. Jadi aku kan pikir, ya udahlah aku nanya aja sama orang-orang random Jogja ini, pasti mereka ngerti nggak sih? Nah guys, kamu punya rekomen makanan nggak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah kesini? Bukan orang Jogja? Bukan. Oh, iya. Kamu orang Jogja? Bukan. Lu? Iya guys, ternyata mayoritas orang di sini sama kayak aku, liburan semua. Makanya aku tetap jalan terus aja. Mungkin ada hampir sejam dan akhirnya aku ketemu jeruk peres yang dibeli sama amaku. Nggak ketemu makanan yang apa gitu loh. Aku udah hampir 1 jam jalan ini mungkin. Jujur saking desperate-nya aku sampai mikir apa mungkin pulang makan deket hotel aja ya. Dan aku sebenarnya mau ngelakuin itu. Tolak angin popsiku. Kalau bukan untuk satu kejadian ini. Soalnya tiba-tiba aku bau sesuatu kayak ini
bau apaan bikin hidungku bergejolak dengan suatu keanehan yang aku nggak pernah bau ini. Dan aku langsung notice kalau sumbernya itu dari ibu-ibu di jalanan ini yang lagi buat sate dikerumunin orang-orang. Nah karena aku literally gak ada pilihan lain, ya aku datengin aja kan. Ini berarti tadi berapa kak? 10? Dua campur telur 20. Oh 20. Kalau gitu campur telurnya 2 porsi, ayamnya 2 porsi. Jadinya malah kita makan sate ginian guys. Oh ini ya langsung jadi kak. Wih cepet juga ini. Tinggal angetin. Siap. Nah kelihatannya sih meyakinkan. Sampai aku kelihatan ini. Kok telurnya kayak merah-merah ini apaan boy? Aku gak pernah deh lihat telur kayak gini. Tapi namanya udah order ya. Aku beneran gak bisa ngapa-ngapain. Dan aku cuman bisa berdoa ke Tuhan aja sih di titik ini. Di Yogyakarta makan sate Madura. Inilah kehidupan, oke? Jadi ini pertama, aku pokoknya tadi pesen pokoknya rekomen aja kan. Aku juga nggak tahu, nggak pernah kesini dan kakaknya ngomong, oke kak, aku rekomenin sate ayam telur sama ayam biasa gitu kan. Tuh guys, bentuknya ini kayak telurnya kok warnanya orange gini, woy. Aku jujur nggak tahu ini telur apa. Telur Madura warnanya orange. Kita sama belewa dikit, oke? 3, 2, 1. Wow, benar. Ini aku nggak bisa komen dulu. Nah, kayaknya ada yang salah deh ini. Nah, aku harus coba yang satu yang ayam doang sih. Aku baru bisa kasih verdikku pas kalau udah nyoba yang ayam ini juga, guys. Oke? Baunya sih ya kayak ayam ya, tapi tadi sayang deh kayak nggak dipanasin dulu, jadi ini sedikit dingin. What? Oh my god, man. Ini nggak tahu ya. Antara aku yang kecapean, mataku nggak bisa lihat, dan aku pokoknya kelaparan jadi semua makanan enak. Tapi ini, woi, ngawur. Oh enak ya? Katanya ini aku yang kelaparan. Ini bahkan kok rasanya lebih enak dari daging gajah itu. Keras-keras tapi ya. Jangan pernah mengecilkan ibu-ibu di jalanan jualan sate, oke? Itu hidden gem-nya di sini. Ya, saking enaknya sampai ada ibu-ibu ini nyanyi ke aku minta uang sih. Siap. Katanya kemarin kita udah makan di luar terus. Sekarang aku jadinya punya ide nih. Soalnya aku juga mager banget sih, baru bangun tidur. Breakfast di hotelku yang aneh satu ini, tapi masalahnya ini aku bangun kan kelihatannya lumayan telat, 9.45 baru bangun, padahal ini breakfastnya tutup jam 10.30 guys. Ya tapi tujuanku satu ini, aku nggak mau kayak cuman makan-makan breakfast telur nasi goreng pada umumnya. Aku pengen nyoba ketemu yang seaneh mungkin, kayak kemarin ada tolak angin nggak masuk akal. Katanya ini belakang gua aja udah aneh, jadi ya kita cepet ngambil lah daripada aku yapping terus. Jujur pikirku hotel bintang 5 pada umumnya makanannya pasti tipe-tipe yang fancy banget atau steak daging salmon gitu nggak sih? Dan awal-awal sih aku memang cuman kelihatan chef ini bikin sushi-sushian. Biasa aku baru request sushi jadi-jadian, aku pokoknya ngomong yang dagingnya paling banyak. Tapi semakin aku lihat, aku semakin sadar, ini antara mataku yang kelainan habis dilasik, atau hotelnya memang yang janggal deh. Soalnya es krim tolak angin ini apaan, woy? Ini beneran tolak angin nggak? Iya, dari tolak angin. Iya guys, aku sampai pergi ke tempat lain dulu sambil kepikiran ini otakku yang lagi halusinasi kebanyakan pikiran atau enggak. Tapi pas ke area lain pun, tiba-tiba ada ibu-ibu ini manggil aku kayak, ayo kok kesini, coba gudegnya. Ini yang bedanya apa ini kak? Songji ini basah. Oh, songji basah. Tapi gudegnya kering. Oke. Tapi kalau misalnya Jepang terus aneh. Jadi aku baru ketemu ini. Gudeg Yujum. Namanya lucu, gudeg Yujum. Iya guys, bayangin pagi-pagi baru bangun, ada ibu-ibu bikinin kamu gudeg di breakfastnya hotel bintang 5. Ini beneran nggak bisa deskripsi. Mau tempe atau tahu? Boleh. Jadi ya sambil sedikit terpukau, aku sih tetap sok kalem kan. Oke bu, bikinin aja yang paling enak deh. Aku suka pedes tapi nggak bisa pedes kak. Gimana? Ini nangka. Oh nangka. Iya. Tapi pas selesai, tiba-tiba ada kakak-kakak lagi nih di sebelahnya ngomong, kok nggak sekalian esnya ta? Dawet, ireng. Ya dari ini ya, tepung tapioka. Oh, dan oke, harusnya sih enak ya makan gudeg campur dessert. Breakfast tertradisional yang aku pernah makan di hidupku. Sampai pas aku lihat pembuatannya ini, kayak, wih, ini apaan, woi, warnanya hitam-hitam. Rasanya gimana, kak? Kayak cendol gitu dia, kenyal. Kayak cendol kenyal. Ya, aku nggak teriak di depan kakaknya loh ya, namanya aku juga tahu diri. Ini realitanya Yogyakarta, guys. Makan sambil ditemenin lagu Indonesia Raya. Marilah kita bersama. Oke, kita makan. Aneh banget dari kemarin ini, pengalamanku aneh-aneh banget di sini ya. Oke, kalau ini kan daging ayam. Nah, harusnya pas kacamata ini supaya melihat lebih dalam. Kalau nggak salah, ini harusnya kayak kenyal-kenyal otot nih atau babat ya.
Terus ini tahu, ini kayak semacam sayur-sayur pokoknya manis semua, sayur nangka atau apa gitu ya. Aku jujur nggak kebiasaan makan pagi semuanya manis kayak gini. Harusnya kan biasanya kan asin-asin ya, daging atau apa. Ini manis semua gila. Sushi. Sushi aneh, dia mau expect apa dari makanan tradisional tapi kamu pesennya sushi. Ya untungnya sih gudegnya enak, tapi dawetnya ini yang bikin aku kaget sih. Bingung, maksudnya dawet warna hitam. Beneran warna hitam. Apa nih? Ini beras kayak ketan tapi warnanya kuning gitu. Oh tape. Bentar. Ini aku harus coba sesuatu sih. Bentar. Kita buka gulungan ini. Ini aneh banget sih. Ternyata mukanya kayak gitu. Aku juga baru tahu. Kita celupin ke sini. Nah, kayak gini guys. Ini aku nggak tahu apa. Tadi pokoknya direkomen mbaknya aja. Aku ngomong ke mbaknya kayak, mbak kasih yang enak-enak aja lah kak. Aku bukan orang Yogyakarta, nggak tahu. Ini kayak kenyal-kenyal, manis-manis gurih gimana gitu. Ini sebenarnya ya kayak rasa es dawet kayak santan bersantan sama kenyal-kenyal ini enak sih. Aku nggak tahu ini kombinasi yang boleh atau enggak. Atau ini sebenarnya tabu. Tapi yang penting enak. Klepon. Ini susinya Indonesia kleponnya. Nah, cuman aku tahu kamu juga pasti masih kepikiran kan sama es krim tolak angin tadi. Rasanya gimana? Gak usah bohong. Aku tahu kamu suka kan kalau lihat aku menderita. Begitu aja kak. Makasih kak. Ini enak ya kak? Jamin enak ya? Makanya aku literally ngelakuin ronde kedua. Ambil dessert lagi nih yang aneh-aneh. Pisang goreng bentuknya kok aneh ini. Bentuknya unik banget woy pisang goreng. Dan ya lihat aja lah reaksiku. Sorbet tolak angin plus pisang goreng, oke? Oh iya beneran kayak tolak angin, gue kira rasanya gimana, woy? Oh my gosh, man. Oh my god. What the... Literally rasanya kayak kamu coba minum tolak angin terus kamu makan pisang goreng. Oh. No, man. Cai gitu. Enggak bakalan ngulangin itu lagi. Ini deh kalian. Coba pisang goreng. Ini baru jauh lebih mendingan. Itu apaan tadi, boy? Tolak angin udah dijadiin es krim itu udah kesalahan dari awal itu, guys. Tolak angin untuk diminum untuk perut sakit, men. Bukan untuk diabetes, bro. Jujur ada suatu trauma yang tidak bisa terlalu disembuhkan, tapi bisa dilupakan. Tapi luka itu nggak akan pernah sembuh. Tipe-tipe kayak gini. Gak kuat. Bisa. Wih, kuat. One. Mantai pun. Merapi Jeep Land Cruiser. Ya guys, by the way, ini kita literally di lereng Gunung Merapi yang kemarin meletus, terus kayak hampir satu Yogyakarta itu nggak bisa hidup atau gimana gitu. Aku inget itu pas itu Surabaya itu sampai kena abu-abunya sehari itu putih semua Surabaya. Gila. Aku nginget nggak? Ingat. Ada yang sehari putih tok itu Ya, Surabaya. memang. Gila itu ya. Nah, mungkin kamu nanya, Bas, udah tahu gitu, ngapain kamu masih mau naik gunungnya, woy? Ya, jujur aja, pertama untuk konten, karena inilah kerjaanku kalau aku masih mau dapat uang. Kedua, kamu kelihatan jeep yang kayak dari film Jurassic Park ini kak. Katanya masnya, nanti kamu gak bakalan mau kelewat apa yang ada di puncak sih. Wih, ini memang udah kayak tua-tua gini ya, Mas? Sedikit kayak tua-tua gini. Jujur, awal-awal sih aku kayak, Mas, mau ada istri masa depanku aja, aku gak peduli, Mas. Percuma kalau aku jadi debu. Gak bakalan meletus pas kita nge-jeep kan? Mudah-mudahan nggak. Waduh ini. Tapi untungnya sih masih suka ngomong, jadi jiwaku tertenangkan melihat sesama ekstrovert. Masnya udah berapa lama mas nyetir ini? Baru hari ini. Baru hari ini, mantap guys. Dan jalanannya pun kelihatannya aman sih, sampai aku nanya ini. Tapi ini Merapi nggak ada tanda-tanda mau meletus lagi mas? Untuk status sih ada, jarak 3 kilo dari puncak itu nggak boleh dikunjungi. Jadi masih aktif. Iya guys, bisa dilihat muka aku langsung jadi meme yang this is when he F up itu loh. Cuman aku literally di tengah hutan naik jeep sebesar ini, kan ya nggak mungkin tiba-tiba lompat. Malah aku harus hidup bersatu sama monyet-monyet di sini kan. Nah sebenarnya aku udah firasat gak enak. Kayak ini kok jalannya juga mulai gronjol-gronjol batu semua. Dan tiba-tiba masnya bilang, oke, kita harus turun dulu. Aku mau liatin kalian sesuatu. Turun. Dan di mana pikirku ini cuma stop untuk ke toilet. Aku malah diliatin benda-benda kebakar pas gunung meletus. Kayak, wow, makasih banget loh mas. Gila sih guys, bayangin kamu lagi nyetir enak-enak, tiba-tiba kebakar. Apalagi pas
Pas mau berangkat, tiba-tiba ini terjadi. Aja sih, tak cek sih. Wah, ini katanya jeepnya ada masalah guys, nggak bisa nyala atau gimana. Sangat tidak menenangkan hati ya. Mending sampai dibuka gini, jeep mogok guys. Wes, Jal. Iya guys, kamu tahu kondisi parah kalau Jeep spek Jurassic Park dipukul-pukul pakai alat sekecil ini. Jadi setelah nunggu mungkin 15 menit, Jeepnya sih akhirnya nyala. Wih, mantap. Bisa jalan lagi mas? Bisa. Mantap. Tapi sekarang aku jadi kepikiran kan, waduh, ini kalau ada masalah apa-apa, tapi Jeepnya mogok di jalanan kan lumayan ngenes ya. Cuman ya udahlah, kita tetap naik terus ke atas gunung. Foto-foto. Jogja. Makasih mas, mantap mas. Aku sekarang nggak bisa turun ini tapi. Ih, saya ketemu di Merapi guys ini. Aneh banget ini ya. Pantat kesakitan karena aku jalan terus. Wih lah, wih, kayak main apa gitu loh. Aku sosokan keren kayak editan ala TikTok. Supaya kamu mendapatkan view yang terbaik, makanya subscribe, ngerti gak? Aku udah sampai sakit-sakit gini, kena besi semua, kamu gak subscribe. Aduh. Subscribe. By the way, ini mirip gak sama aku? Aku mirip sama batu alien gak? Nah. Sampai masnya ini bilang, oke, siap-siap ya, kita udah mau nyampe tempatnya. Nah, yang aneh, tiba-tiba jalanan nyampe ini vibes-nya beda banget. Wih. Dan pas masuk, aku langsung sadar. Tapi kok perasaan ini malah kayak sungai-sungai gini ya? Dan masnya bilang, dari tadi jeepnya ini kekuatan setengah. Sekarang aku full in ya. Nah ini saya 4 wheel, jadi saya 4 ini. Ini 4 Loh. Wih. Ini dikuatin gitu dah. Ya, 4 roda muter semua. Hah? Maksudnya kekuatan di full in itu gimana mas? Emang ngapain jeepnya sekarang harus dikuat-kuatin? Bukannya kita memang cuma nyetir-nyetir santai aja? Wow! Siap, Bu! Wah! Gila, Mak. Apaan ini, boy? Bukannya kita mau lihat gunung ya? Ini kok malah aku dimandi? Masih kering ya, enak. Pakai iki. Pakai apa? Luar biasa ya. By the way guys, kita ngelakuin ini mungkin ada 3 kali. Mantap mas. Ya Babe. Mantap, masih enak kan? Kering pakai terapan, melekan. Sampai aku harus press baju di mobil. Dan sekarang mic-ku kelihatannya hancur deh. Tes. Aku nggak tahu ini mic-ku masih bekerja atau enggak. Biasa semua soalnya. Cuman menurutmu, kalau setelah bahasa kuyup semua, perut kelaparan, kamu ngapain? Makan bakpia? Enggak, ya gila munek aku kena bakpia. Tapi makan sate. Khususnya sih papaku bilang, kalau kamu lagi di Jogja, ada satu makanan terkenal yang semua orang harus coba. Namanya sate kelatak. Nah, aku sih beneran nggak tahu sate kelatak itu maksudnya apa. Yang aku tahu, jam-jam makan kayak gini. Orang-orang pemikirannya juga sama. Makan sate kelatak semua. Jadi aku literally harus 30 menit. Muter-muter sampai akhirnya ketemu satu tempat yang masih ada meja kosong. Dan awal-awal sih sebenarnya aku mikir, wih, ternyata keren juga ya. Masaknya fresh. Kambing literally dipotong di depan mukamu, langsung ditusuk, dibakar. Kayak, wow, kelihatannya bakalan enak banget sih. Cuman satu hal yang kamu perlu tahu, aku datang ke sini jam 4.45. Tapi kamu tahu makanannya baru datang jam berapa? Iya guys, literally nunggu hampir 2 jam untuk makan sate. Cuman ya udahlah, pikirku mungkin ini gara-gara rame banget, masaknya juga pakai tangan. Oke lah, aku paham. Yang penting enak, hatiku juga enak kan. Lumayan jaw training ini kan. Keras banget ya. Aku nggak tahu memang sate kelatak harusnya keras banget atau lebih keras dari makan permen karet. Oke, apa mungkin aku yang nggak hoki? Makanan lainnya nggak mungkin sekeras ini juga. Oh nggak ada ya, mungkin karena daging kambing kan, makanya sangat keras kayak permen karet. Rasanya sih sebenarnya not bad, tapi kerasnya mantap bos. Setidaknya Joko bisa lebih. Nggak jadi guys, sama aja kerasnya kayak makan permen karet. Tapi sebenarnya yang lebih parah lagi ya. Bahkan aku bisa bilang ini bahaya. Dimana kita semua udah kesulitan makan, bahkan ama akongku nggak bisa makan. Kita nggak bisa. Gitu. Ama bisa makan? Dua atas. Atas ya? Aku baru sadar sama satu hal. Mentah men. Iya, Saya mentah ya Gi.
Damn pasti. Jujur pas kita kelihatan ini, nafsu makan sekeluarga gue langsung hilang. Soalnya gila Rek, kalau ini mentah, dari tadi yang kita makan aman nggak? Dan kamu tahu habisnya berapa? 400.000 untuk gigi sakit dan semalaman mencret. Jadi besok pagi untuk menguras racun-racun dari segala tubuhku, aku langsung makan donat matcha. Macanya aneh guys. Soalnya meskipun lumayan trauma, sebenarnya sih aku dikasih tahu orang sini kalau kamu ke Jogja masih ada satu tempat mistis lagi yang katanya kalau kamu nggak sopan di sini bisa-bisa kena gangguan atau kesialan setelah pulang. Dan aku nggak mau itu terjadi kan. Candi Borobudur. Ya guys, mungkin kamu nanya pas ini sama sekali bukan Candi Borobudur. Aku bahkan nggak tahu ini apa juga, kayak depannya pantai atau apa. Aku juga bingung pasti. Padahal Candi Borobudur itu katanya candi Buddha terbesar di dunia kan. Cuman ini aja aku nggak kelihatan candi-candinya sama sekali. Aku juga bingung. Padahal ini kalau kamu lihat ini entrance-nya udahan. Tapi aku nggak kelihatan candinya sama sekali. Ya nggak tahu sih. Coba kita selidiki bareng. Candi terbesar, masa candi terbesar ini nggak ada apa? Justru pikirku masuk candi ya udah tinggal jalan-jalan gitu nggak sih? Tapi kok ini malah ketemunya sama sinar matahari Indonesia jam 12 siang yang menggosongkan jiwa. Dan candinya di mana? Di sini malah panasnya luar biasa guys. Oh, panas yang bikin aku meleleh, men. Malah aku cuma kelihatan kayak patung-patung Buddha ini aja. Makanya aku naik ke petugasnya. Ini kemana ya kak kalau mau ke candi? Dia jawab, oh masuk ke ruangan aja ya kak. Nah, aku masuk aja kan. Dan tiba-tiba ada petugas lagi ngomong, kak mohon tunggu dulu. Kakak antrian ke 147. Gila, udah basically rame banget. Gak kelihatan candi, malah kelihatannya 1000 orang. Akhirnya guys. Oh gelang ya? Ini untuk apa kak gelangnya kak? Di scan di candinya waktu mau naik ke atas candinya. Oh, I see. Malah kayak tempat main anak-anak. Wih, aku kan jadi tambah bingung. Kayak gila mak, ini masuk candi aja kok kayak masuk theme park Disneyland gini. Sudah bisa naik. Memang ini candi ada apaan sih? Aku langsung disuruh maju lagi dan pikirku, oke, akhirnya masuk candi. Dan memang bener sih masuk candi. Tapi petugasnya ini bilang, kak, untuk ke candi harus naik mobil ini dulu ya. Kita dapatnya duduk paling belakang ini kan. Lihat ke belakang ini. Wow, cukup mengenaskan hidup ini. Kayak gila pasti, bukannya candi, kesannya tradisional ya. Ini kok malah modern banget kayak film Wakanda gitu. Ya apaan ini ya? Candi Borobudur modern teknologi kayak Wakanda. Ya keren juga sih, tapi ini mau kemana sebenarnya? Jadi aku naik dan sebenarnya seru banget. Nyaman lagi ada tutupan, angin banyak. Jadi rasanya adem banget. Kalau kamu nggak percaya kita secepat apa, bentar lagi ada bis lewat, lihatin. Mantap. Sampai pas turun tiba-tiba ada mas-mas ini ngomong. Panas sekali nanti di candinya nanti. Di sana ada bayang-bayang lagi mas? Nggak ada, yang dimakan cuma di sini. Ini doang? Iya. Nanti aja deh mas. Cuma namanya aku masih dingin, ya aku gak peduliin kan. Pikirku ini cuma scam aja. Masalahnya ya, aku juga baru tahu kalau masuk ke area candi, itu kamu harus lepas sepatu, pakai sendal-sendal selai ibu-ibu ini. Very demure, very mindful. Dan awal-awal sih santai aja. Aku jalan-jalan kayak orang gila. Pikirnya aku orang gila ini guys, stop. Nunggu tour guide ngomong-ngomong sama mimiku. Sampai tiba-tiba ada yang teriak, ayo kak langsung ke tour guide-nya ya. Dan kita disuruh keluar. Kelihatannya kita dikasih pemandu. Apakah ada barang yang ketinggalan? Tas, HP, dompet, payung. Nah disinilah aku baru mulai rasa sesuatu yang aneh di kakiku kan. Kayak ini kok sandalnya rasanya aneh ya. Cuman ya udahlah, aku jalanin aja. Namanya juga cowok, jangan cengeng. Tapi tambah lama jalan ke dalam, kok sinarnya ini juga kerasa tambah turik. Woi, kelihatannya mulai kelihatan candi ini. Tapi gila panasnya luar biasa woi. Mama beli ya tadi? Belinya wah, Gila. 20.000. Tadi yang ditawari 10.000 kata? 20, no. 10 Yan, beneran ditawari 10 tadi. Itu sama. Beneran. Loh kok sama? Kok lain? Soalnya Ian kayak Melas. apa? Jual mahal gitu. Jual murah itu berarti. Aku lihat kanan kiriku juga gak ada tanda-tanda orang jualan payung. Jadi aku mulai kepikiran kan, ini aja di luar sepanas ini, nanti naik candi setinggi itu, muka aku gak kayak jadi Michael Jordan nangis kah? Dan disinilah aku jadi keinget ini. Panas sekali nanti di candinya nanti. Di sana ada bayang-bayang lagi mas? Nggak ada, yang dimakan cuma di sini. Ini doang? Iya. Wah, jadi aku foto-foto sama keluarga aku literally sambil panik. Nyipit-nyipitin mataku yang udah sipit. Soalnya pikirku aku udah siap digoreng hidup-hidup kan. Cuman gak tahu gimana ya. Mungkin ada orang yang lihat ini kenapa Cindo satu ini kayak ulet. Tiba-tiba ini terjadi. Ya, tapi jiwa Cindo gue langsung keluar sih. 10 aja ya mas? 2 10 gitu ya? 1 10. Oh, 1 10. Untung ada masnya mas. Suruh
bayar 20 sama temenmu. Kita dapat payung. Gila, kalau nggak bisa kebakar aku jadi ayam bakar, boy. Babi bakar sih, lebih tepatnya. Cuma yang penting sekarang semuanya bagus. Udah pasti nyaman nggak sih masuk candinya? Iya nggak sih? Nggak 007. Iya pasti, bayangin aja kamu udah 30 menit injek-injek batu pakai sandal jepit dari jerami yang posisi jempolnya kayak dibekam gini. Gimana rasanya? Dan meskipun tour guide-nya kelihatannya mengalahkan aku, jokes bapak-bapaknya. Ada 2 buah langka ini, yang sebelah kanan itu buah maja ya. Oh, buah. Oh, itu ya? Buah maja rasanya pahit, Majapahit. Majapahit, bener. Dia tiba-tiba bilang, ini kita masih di level 1. Nanti ada 6 level sampai ke puncak surga. Atau 10 jalan menuju penerangan sempurna, surga, nirwana. Pertama, maksudnya surga itu gimana, Pak? Kedua, ini kakiku aja rasanya udah mau putus di level 1. Kamu mau aku naik 6 tingkat lagi, Pak? Tempat yang aku lagi nginjek ini, katanya tempat ibu kota lama Indonesia. Ya udahlah, namanya aku udah sejauh ini, aku lanjutin aja kan perjalananku beserta teriknya sinar matahari yang menggoreng segala segi kulitku. Dan awal-awal sih untungnya not that bad. Guys, fokus dulu. Kayak naik tangga-tangga rumah pada umumnya sih, sambil dicerita-ceritain tour guide-nya serasa ikut kelas sejarah yang nilaiku sering ngepres terus pas SMP. Mahat batu itu kalau mahat patung itu dari kepala ke kaki, bukan kaki kepala. Cuman disinilah bapaknya mulai ngomong, oke, ayo kita naik lagi mendekat ke surga. Dan meskipun aku masih bingung maksudnya dia surga itu apa, yang aku lebih bingung lagi itu tangganya. Kayak bayangin aja, tinggiku ini udah 180 lebih, kakiku udah kayak jerapah, tapi tiap naik anak tangga itu kayak nanjak gunung, woy. Wih, gila gitu wih ya. Batu. Wih. Dan ingat, ini semua sambil aku harus pakai sandal jepit jerami. Padahal kamu tahu kan, kalau kamu sekali jatuh, ya udah meninggoy. Apa ini yang dimaksud bapaknya ke surga ya? Oke, Satu naikan itu kayak 2 cm, weh. Ya, iya kalau aku ke surga. Tuhan Yesus, please. Jujur, mendaki ini rasanya ada 1 jam lebih. Ya, oke lah. Mungkin soalnya kita juga minta istirahat terus sih memang. Batas sama gua ada. Tinggal lantai 7 sampai 10 sejumlah. Ini banggang aku. Isinya patung. Oh my gosh. Tambah hitam. Oh iya. Sebelah sini 15. Tapi aku ini sampai kepikiran kan, ini kok gak sampai rek. Kakiku beneran udah mati rasa, woi. Ini masih belum surga. Oke, awas ya. Sampai aku sadar, tapi ini kok tangganya perasaan mulai kecil-kecil gak kayak yang lain ya. Terus ini kok bangunannya bentuknya aneh. Dan disinilah bapaknya bilang, ladies and gentlemen, kita udah mencapai surga. Tapi kalau kamu mau diberkati, harus muterin surga ini sekali. Kita disuruh muter. Bisa Nah, sebenarnya kakiku ini udah teriak-teriak kan, Bas. Mending kamu duduk aja sih. Ini kalau kamu jalan lagi, beneran ke surga lo ya. Awas kamu jalan lagi. Oke. Berhasil 1 putaran. Harusnya sih YouTube-ku tambah lancar ya. Harusnya. Karirku tambah lancar. Makanya kamu subscribe. ganti gaya. Halo? Subscribe gak? Ini orang-orang subscribe gak ya? Halo? Ya kelihatannya yang aku dapat cuman jempol sakit sama muka Cindogol kena sunburn. Sama ternyata di Jogja ada maca boy kayak. Gila coba sih. Ini kalau aku beneran dapat berkat dari surga. Harusnya ini enak sih, please. Gila di Jogja ada maca, ini aneh banget deh. Oh my god. Ini guys, ini yang diomongin berkat dari Tuhan. Soalnya tadi itu aku mimpinya tuh maca supaya enak. Aku dapat maca enak di Yogyakarta. Guys, ini ibu kota lama. Ternyata banyak modernnya lah ya guys. Kalau beneran aku dapat berkat lebih dari maca, harusnya kamu yang lihat ini nggak diem doang terus subscribe sih ya. Ya itu sebenarnya manusia yang etis itu gitu ya. Udah, aku tak habisin macaku ya. Bye-bye.